Pernah nggak sih kita ngerasa butuh banget ketenangan di tengah hidup yang serba cepat ini? Nah, ada satu amalan yang sebetulnya jadi detak jantung kehidupan seorang muslim. Ini bukan cuma rutinitas loh, tapi sumber kedamaian yang sesungguhnya. Kali ini, yuk kita bedah bareng cetak biru ilahi di balik sholat, yang judulnya aja udah bikin adem. Nikmatnya sholat, indahnya hidup. Oke, kita mulai dari pondasi paling dasarnya ya. Hadis ini, wah ini bukan sekedar pengingat biasa teman-teman. Ini tuh penentu segalanya. Coba bayangin, amalan pertama yang bakal dihisap itu sholat. Ini kayak mata pelajaran utama di rapor kita di hadapan Allah nanti. Kalau nilai sholat kita bagus, insya Allah yang lain ngikut. Tapi kalau amit-amit nilai sholatnya jelek, wah kita udah tahu kan risikonya. Makanya, paham sholat dengan benar itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, ini dia perjalanan kita kali ini. Kita akan bahas dari mulai pentingnya sholat, definisinya, syarat-syaratnya, waktunya, sampai ke inti gerakannya. Simple, terstruktur, langsung ke poinnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih sholat itu jadi prioritas paling utama? Gampangnya gini deh, bayangin Islam itu sebuah bangunan yang kokoh. Nah, tiangnya apa? Ya, sholat. Kalau tiangnya kuat, bangunannya juga bakal kuat. Tapi kalau tiangnya goyang, wah bisa rubuh semua kan? Dan lebih dari itu, sholat itu ibarat hotline pribadi kita sama Allah. Momen kita bisa curhat, minta, dan bersyukur. Ini koneksi langsung yang ngaruh banget ke seluruh aspek hidup kita. Oke, kita udah sepakat ya kalau sholat itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, sholat itu sebenarnya apa sih? Dan dari mana perintahnya datang? Nah, ini menarik banget nih. Jadi, kata sholat itu punya dua makna. Secara bahasa, artinya simpel aja, doa. Ini intinya, semua gerakan dan bacaan kita itu sebenarnya adalah doa. Terus, secara istilah, sholat itu ibadah yang punya aturan main. Ada gerakan dan ucapan khusus, mulai dari takbir sampai salam. Jadi, bisa kita bilang, sholat itu adalah doa yang di-upgrade dalam sebuah paket ibadah yang sempurna. Coba deh perhatiin kata yang dipakai di sini. Dirikanlah. Bukan sekedar kerjakan. Kata dirikanlah ini punya makna yang dalam. Artinya kita disuruh membangun sholat, menjaganya, dan memastikannya tetap kokoh dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar, ya udah yang penting gugur kewajiban. Beda banget kan rasanya? Ayat ini benar-benar menempatkan sholat di pusat agama yang lurus. Jadi sholat itu bukan item tambahan di to-do list kita ya, tapi ini bagian dari DNA-nya seorang mukmin. Menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu satu paket komplit. Dan yang ini, mungkin ini jawaban dari semua pertanyaan kenapa. Kenapa kita harus sholat? Allah sendiri yang jawab langsung dengan sangat indah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di tengah kesibukan dunia yang bikin kita gampang lupa, sholat itu jadi semacam alarm pengingat. 5 kali sehari kita dipaksa berhenti sejenak untuk kembali nyambung sama Sang Pencipta. Nah, kalau tadi dari Al-Quran, sekarang kita lihat analogi super keren dari Rasulullah SAW. Coba deh bayangin sama-sama. Di depan rumah kita ada sungai yang airnya jernih banget, ngalir deras. Terus kita mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira masih ada kotoran nempel di badan nggak? Ya nggak mungkin kan? Nah, kayak gitulah sholat 5 waktu. Dia itu pembersih jiwa kita yang ngegugurin dosa-dosa kecil kita setiap hari. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita geser ke bagaimananya. Jadi sebelum sholat, ada beberapa kunci yang harus kita punya biar gerbang sholatnya bisa kebuka. Nah, ini penting banget buat dibedain. Ada 2 jenis syarat. Yang pertama, syarat wajib. Ini ngebahas soal siapa yang diwajibkan sholat. Fokusnya ke orangnya. Yang kedua, syarat sah. Ini ngebahas gimana caranya biar sholat kita diterima. Fokusnya ke ibadah sholatnya itu sendiri. Jadi, satu tentang orangnya, satu lagi tentang sholatnya. Jadi, siapa aja nih yang kena kewajiban sholat? Pertama, harus orang muslim. Kedua, berakal alias nggak gila. Ketiga, udah balik atau dewasa. Dan yang keempat, khusus untuk perempuan, lagi suci dari haid atau nifas. Kalau keempat hal ini udah terpenuhi, selamat, tiket kewajiban sholat udah ada di tangan Anda. Oke, sekarang checklist biar sholat kita sah. Pertama, kita harus suci dari hadas ya, wudhu atau mandi besar. Kedua, pastikan badan, baju, sama tempat sholat kita bersih dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, yang ini krusial, harus udah masuk waktu sholat. Dan terakhir, menghadap ke arah kiblat. Anggap aja ini semua persiapan dan adab kita sebelum menghadap Sang Maharaja.
Lanjut ya, kita bahas soal waktu. Ini bukan sekadar jadwal biasa loh. Waktu sholat itu ibarat ritme ilahi yang menyelaraskan hidup kita dengan gerak alam semesta. Ayat ini jelas banget kan? Waktu sholat itu sudah ditentukan, udah fixed. Jadi, ini bukan soal rutinitas aja, tapi soal disiplin dan komitmen. Anggap aja setiap waktu sholat itu jadwal meeting kita sama Allah, dan ini meeting yang paling penting, yang nggak boleh banget kita lewatkan. Dan lihat deh, betapa indahnya. Ritme sholat kita itu ternyata ngikutin perjalanan matahari. Mulai dari fajar pecah di waktu subuh, matahari pas di atas kepala untuk zuhur, lalu sedikit condong untuk duhur, bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya untuk asar, matahari tenggelam di ufuk barat untuk maghrib, sampai langit gelap total untuk isya. Keren banget kan? Ibadah kita itu sinkron sama alam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, ke jantungnya sholat. Kita akan bahas pilar-pilar utamanya, atau yang biasa kita sebut rukun sholat. Jadi, apa itu rukun? Balik lagi ke analogi bangunan tadi. Rukun itu adalah tiang-tiang pancangnya. Kalau ada satu aja tiang yang ketinggalan atau salah pasang, ya bangunannya ambruk. Artinya, sholatnya nggak sah dan harus diulang. Ini bagian yang non-negotiable, nggak bisa ditawar. Yuk, kita lihat urutannya. Pertama, niat. Ini pondasinya, adanya di dalam hati. Terus, berdiri tegak bagi yang mampu. Lalu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebagai tanda kita memulai sholat. Setelah itu, kita membaca Al-Fatihah, surat wajibnya. Dilanjut dengan ruku, membungkuk tanda hormat. Dan bangkit lagi untuk iktidal. Ini baru separuh jalan loh, tapi udah kelihatan kan betapa rapi dan terstrukturnya ibadah ini? Dan semua rukun yang kita sebutin tadi itu bukan cuma daftar di atas kertas, semuanya jadi nyata lewat postur dan gerakan kita. Niat di hati, ucapan di lisan, dan gerakan tubuh semuanya jadi satu kesatuan. Menciptakan sebuah, bisa dibilang, simfoni ibadah yang utuh dan indah. Jadi, kita udah bongkar barang-barang kerangka dasar sholat. Dari kenapanya, kapannya, sampai gimananya. Cetak birunya udah di tangan kita. Sekarang pertanyaan besarnya buat kita semua bukan lagi apa itu sholat. Tapi gimana caranya kita menghidupkan sholat kita, gimana caranya mengubah rutinitas gerakan ini jadi sebuah pertemuan spiritual yang kita rindukan. Nah, itu dia perjalanan seumur hidup kita yang bisa kita mulai dari pemahaman dasar yang baru aja kita bahas ini.